Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur mari kita panjatkan keharibaan al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat hadir duduk di majelis yang senantiasa dicintai oleh Allah, majelis yang senantiasa diturunkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon duduknya kita, hadirnya kita di tempat yang mulia ini di waktu yang mustajabah ini, agar segala dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, diluaskan rezeki kita, dan dipanjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita awali talim kita membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan Fatihah ini untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, wabil khusus untuk Sahibul Bait almarhum Bapak Haji Abdullah bin Muntaha, dan juga segenap orang tua kita yang telah pulang rahmatullah. Kita doakan agar mereka semua mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diluaskan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Dan juga kita niatkan Fatihah ini biniati syifa untuk orang tua kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, anak dan istri kita atau suami kita yang saat ini sedang sakit. Kita mohon berkatil Fatihah agar segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan, diberikan sehat walafiat ala hadhiriniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Halaman berapa? 59. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, wa yahrumu, dan diharamkan, halaman 59. Wa yahrumu, dan diharamkan alal junubi, atas orang yang junub atau bagi orang yang junub, sittatu asya, itu 6 perkara. Al junub man ulija hasafatahu au qadruha fil farji, orang yang memasukkan hasafahnya au qadruha, atau ukuran hasafah, fil farji, ya kepada kemaluan perempuan. Ya kemarin kan kita tahu, udah kita bahas hasafah itu apa. Ya, hasafah itu kepalanya, helm. Ya, jadi orang yang masukkan helmnya atau ya au qadruha, ya ukurannya, ya ukuran helmnya, ukuran hasafahnya, fi farji, kepada kemaluan perempuan. Au ulija fihi dzalik, au kharaja lahu min manni mujibul ghusli, atau ya keluarnya bagi orang tersebut topo al-mani, ya mujibul ghusli, maka wajib, ya mewajibkan bagi orang tersebut untuk mandi. Ma'khudun minal janabah wa hiya lughatan al-bu'd, ya wa syar'an amrun ikhtibariyun yaqumu bil badan. Wal ma'na annahu yahrumu ala man qama hadhil amr i'tibari mulabisati ahadun sittatu asya. Ya, yang pertama, perkara yang diharamkan bagi orang yang junub itu ada 6. Yang pertama apa? As-salatu wat tawaf wa mashul mushafi wa hamluhu wa lubsu fil masjid wa qira'atul Qur'an.
Ya, jadi yang diharamkan bagi orang ya yang dalam keadaan junub, ya yang pertama itu yang diharamkan apa? Yang pertama adalah as-shalah. Ya, ini sholat, baik itu sholat sunnah maupun sholat fardu, ya ini haram bagi orang yang junub. Kemudian yang kedua, at-tawaf. Ya, baik itu tawaf sunnah maupun tawaf fardu. Ya, nah ini pun juga diharamkan. Yang ketiga, wa mas'ul mushaf. Ya, menyentuh ya atau memegang Al-Qur'an, ya ini tidak boleh bagi orang yang junub. Wa hamluhu, dan juga membawanya. Ya, nah kalau di dalam membawa Al-Quran ini tafsir ulama, ada khilaf. Ya, jadi kalau orang yang junub, orang yang nggak punya uduk umpamanya, ya, nah ini ketika dia memegang atau membawa Al-Quran, nanti ada tafsirnya, nanti dilihat sejarahnya. Kemudian walubsu fil masjid, al-lubsu ay al-muksu, ya mukus, berdiam diri di masjid. Ya, jadi bagi orang yang junub begitu juga sama, nanti bahasannya tentang haid. Ya, bagi orang yang haid, orang yang junub, dia mukus berdiam diri di dalam masjid, ini diharamkan. Jangankan berdiam diri, lewat saja ya dari pintu sini keluar pintu sini, orang itu haid atau junub, ya ini kalau dia takut mengotori masjid, ya ini makruh. Ya, lewat aja makruh. Ya, apalagi dia berdiam diri di dalam masjid, orang yang haid, ini diharamkan. Oh, sekarang kan ada softtek, nggak mungkin dong, takut ngotorin. Ya, nggak mungkin netes darahnya. Bukan masalah netes darahnya. Ya, orang itu dalam keadaan hadas besar. Ya, itu yang masalahnya. Ya, walubsu fil masjid wa qiraatul Quran. Ya, begitu juga membaca Al-Quran. Ini pun diharamkan. Ya, terkecuali nanti ada tafsirnya. Ya, bagi orang yang haid atau orang yang junub, kalau umpamanya dia itu membaca Al-Quran, niatnya zikir, qasadnya itu zikir, ini ya juz, boleh. Yang haram itu kalau dia qasadnya itu membaca Quran. Ya, kalau niatnya membaca Quran, ya ini haram mutlak. Ya, nah kalau niatnya membaca Al-Quran, tapi kalau niatnya zikir, ya, nah ini ulama tafsir. Ya, kalau niatnya zikir ini diperbolehkan, tapi juga jangan sampai dia menyentuh atau megang Qurannya, ya ngafal, umpamanya ngafal, ya tapi niatnya zikir, baca Allah atau baca ayat kursi umpamanya, ya di dalam keadaan haid atau dalam keadaan junub, ya tapi niatnya zikir, ini ya juz, ini diperbolehkan. Nah, lihat di halaman 60-nya. Ahaduhuma, ya ahaduhuma al-lubsu ay ya au taraddid fil masjid in kana musliman mukallafan laysa binabi wala ma'dzur ka'an ughliqa alaihi al-bab. Ya, jadi kalau kita berdiam atau kita bolak-balik ya fil masjid, di dalam masjid, ya apabila jikalau orang yang bolak-balik atau diam di masjid itu musliman, orang muslim, kemudian mukallaf, balik dan berakal, laisa binabi, ya artinya bukan nabi, wala ma'dzur, ya dan tidak ada uzur. Seperti apa? Ka'an ughliqa alaihi, seperti pintunya itu terkunci. Au khafa min khuruj minhu, atau dia takut keluar dari masjid lantaran apa? Ada orang yang ngancem dia. Ya, dia ngumpet di masjid. Ya, ketika ngumpet di masjid, ketiduran, junub dia. Ya, sedangkan dia keluar dari masjid takut sebab lagi diancem orang. Ya. Nah, au khafa min khuruj minhu,
wa yajibu alaihi hina idzin at-tayammum biturab. Maka saat itu yang harus dilakukan oleh orang yang junub, ya, dia kudu tayamum biturab, dengan debu. Lam yadkhulu fi waqfil masjid, tapi tidak boleh menggunakan debu wakaf daripada masjid. Ya, jadi kalau kita junub, ya, tidur di masjid dan kita memang lagi dicari sama orang, kita khawatir, ya, kita nggak keluar dari masjid saking takutnya, ketiduran junub, ya, nah nggak mungkin kita pulang, orang kita lagi dikejar-kejar orang. Nah, saat itu kondisi orang tersebut harus tayamum. Tayamumnya gimana? Itu dengan tembok kan pasti ada debunya. Atau karpet masjid kita gebuk. Yang namanya debu yang boleh kita gunakan untuk tayamum alladzi lahul gubar. Yang apabila karpet kita pukul itu ngebul. Itu namanya lahul gubar. Itu boleh kita gunakan untuk tayamum. Itu namanya, ya, debu yang boleh kita dipakai tayamum, bukan debu daripada wakaf masjid. Ya, debu dari wakaf masjid seperti apa? Saking bersihnya nih masjid, nggak ada debu, nggak pakai karpet lagi. Ya, akhirnya apa? Tembok masjid kita kerok. Kita kerok kan, masjid kan ada debunya tuh bawahnya. Itu namanya wakaf masjid. Nggak boleh. Ya, namanya kita tayamum pakai debu masjid. Temboknya kita kerokin, ya, bawahnya ada debunya. Nah, beda debu dari luar masuk ke dalam masjid. Beda di kacanya tuh banyak debu, nggak apa-apa. Ya, itu debu dulu luar. Tapi yang namanya debu wakaf masjid itu debu yang diasalkan dari kita hasil ngerok daripada tembok masjid. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Ya. Wa yajibu alaihi idzin tayammum biturab lam yadkhula fi waqfil masjid. Sanihima, yang kedua, qiraatul Quran biqasdil qiraah. Tadi kan termasuk perkara yang diharamkan bagi orang yang junub, yaitu membaca Al-Quran, ya, dengan tujuan qasadnya itu biqasdil qiraati wahdaha, ya, dengan tujuan baca Quran doang. Au ma'a ghairiha, atau dibarengi dengan yang lain. La in qasada ghairuha wahdahu au atlaq. Ya, lihat keterangannya itu di bawah nomor 1. Fa in qara'a ayat al-ikhtiyaj biha haram. Fa in qasada dzikr au atlaq ka'an jara alihin lisanihi min ghairi qasdin, ya, min ghairi qasdin liwa'idi mun'a fala yahrum. Jadi, ya, kalau umpamanya kita baca ayat, ya, apa untuk yang kita butuhkan, ya, tujuannya kita baca Quran saja, ya, nah maka haram. Fa in qasada dzikir au atlaq, ya, dia nggak niat baca Quran, ya, dia niat zikir umpamanya, atau nggak niat baca Quran, nggak niat, ya, zikir, atlak aja, ya, lisannya ngoce aja karena hafalan di Quran, lisannya yang keluar dari lisannya itu kayak airnya jalan, ya, tapi yang keluar ayat Quran umpamanya, ya, min ghairi qasdin, tanpa ada qasad sama sekali, ya, liwadi min huma fala yahrum, maka tidak diharamkan. Ya, maka tidak diharamkan. Ya, itu. Ya, qiraatul Quran biqasdil qiraah wahdaha au ma'a ghairiha. Ya, yang diharamkan itu kalau dia orang junub itu baca Quran, niatnya baca Quran. Tapi kalau dibarengi niat dengan zikir, ya, niatnya zikir, tidak baca Quran saja, nah ini diperbolehkan, la yahrum, tidak diharamkan. Ya, jadi, ya, yang diharamkan bagi orang junub, saya ulangin, itu as-shalah, baik itu salat sunnah maupun salat fardu. Yang kedua adalah tawaf, ya, tawaf bagi orang yang junub juga. Kalau masalah salat seperti kemarin, kalau bagi orang yang faqidut tuhrain, ya, faqidut tuhrain, kasusnya kalau kita ada fi qillatil jabal, kita lagi camping di gunung kemarin ceritanya.
kita malamnya di tenda itu tidur mimpi khurujul mani, junub kita. Ya, kita mimpi junub. Dia mau mandi di subuh, di waktu sholat subuh, dia mau sholat subuh. Dia kan kudu mandi dulu. Ada air, tapi turun ke bawah. 1 jam turun kita. Ya, bolak-balik habis subuh. Ya kan? Berarti di atas gunung itu nggak ada air. Kemudian kita mau tayamum, nggak menemukan debu untuk tayamum. Ya, berarti kan fakidut tuhurain dia. Boleh gak dia sholat yang junub ini, sholat subuh? Ya, taruh yang junub ini ustadznya. Ya, yang biasa jadi imam ustadznya. Ya, boleh sholat. Tapi posisi ketika itu ustadz ini nggak boleh jadi imam. Kenapa? Karena dia hadasnya junub. Sedangkan muridnya yang 4 orang, ini cuma nggak fakidut tuhurain aja, tapi nggak junub, biasa aja. Ya, cuma dia nggak punya uduk, mau tayamum nggak ada air, mau tayamum nggak punya debu. Cuma nggak junub, posisinya nggak hadas besar. Tapi ustadznya ini hadas besar, junub. Ya, nah ketika itu ustadz ini tidak boleh jadi imam. Kenapa? Kondisinya lemah, lebih kuat muridnya. Ya, muridnya lebih kuat. Sebab kenapa? Dia nggak dalam keadaan hadas besar. Ya, nah, seperti itu. Sama juga ya, di dalam kita menentukan arah kiblat. Kita berlima. Ya, ustadznya yakin kiblat di sono kayaknya. Ya, yang 2 murid kita, ini yakin ke sono ustadz, rumah kita sono nomor kiblatnya. Yang 1, yang 2 sono. Ya, ini kalau arah kiblatnya antara ya ustadznya dengan muridnya berbeda, ini boleh kah jamaah kita paksain murid kita, lu harus ngikutin gua? Ya kata guru aja nih, boleh gak? Ini nggak boleh. Ya, berarti gimana? Ya nggak boleh, kita nggak sah berjamaah. Kalau inti yakinnya berdua ke sana, ya udah jamaah berdua. Oh, itu yakinnya ke sana berdua, jamaah berdua. Ustadz sendirian sono. Ya, diyakini ke sana sendiri. Ya, seperti itu. Kalau ustadznya maksain suruh ikut semuanya ke sana, ya ini nggak boleh. Sebab syaratnya jamaah antara makmum dengan imam harus muafik, harus cocok di dalam arah kiblat. Ya, kalau arah kiblatnya bertentangan, ya ini tidak sah berjamaahnya. Ya. Ya, salat. Ya, kemudian ya wadari masul mushaf udah. Ya, wahamluhu, kemudian juga membawa Al-Qur'an. Ya, membawa masmul mushaf. Ya, kita megang covernya juga nggak boleh nih. Ini Quran, covernya kita pegang, jangankan junub, nggak punya uduk aja nggak boleh. Ya, kenapa? Karena nyambung dengan Qurannya. Atau Quran kan suka ada talinya tuh. Kita nggak punya uduk, pegang tali Quran. Ini pun nggak boleh. Itu yang nggak punya uduk, apalagi junub. Ya, kenapa nggak boleh pegang talinya? Karena nyambung dengan Al-Qur'annya. Ya, nah ini. Atau asunduk. Ini Quran yang lekar. Kita habis tadarus kentut data. Kita pegang lekarnya yang di atasnya ada Quran, boleh gak? Nggak boleh. Karena nyambung dengan Quran nih. Muttasil. Nggak boleh. Ya, nah itu sama semuanya. Jadi nggak boleh. Ya, ke lekar yang di atasnya ada Quran, di saat itu kita nggak punya uduk, ya kita pegang nih atas lekarnya, ini nggak boleh. Sebab kenapa? Nyambung. Ya, muttasil dengan ya Qurannya. Ya, itu nggak diperbolehkan. Dulu pernah ada salah satu guru di sini nih, sekolahan sini, lagi ngajar takwa. Ustadz katanya, kita kan ngajar pelajaran agama itu sedikit, seminggu cuma 2 jam. Kadang-kadang kita praktik baca Quran. Ya, apakah murid aneh sekelas itu harus uduk dulu Ustadz? Kalau uduk semua 40 murid, waktunya habis dong buat uduk doang. Kapan belajarnya agamanya? Kapan praktek baca Qurannya? Ini bilang, ya, yang namanya guru ya memerintahkan uduk sebelum memegang Quran kepada murid, itu pun pelajaran yang mahal.
nggak apa-apa. Setengah jam waktu ente habis buat murid-murid kita udah nggak apa-apa. Itu pendidikan ya buat murid kita ya, agar dia nanti di rumah pun nggak sembarangan megang Quran. Dia kudu-udu. Kalau kita biasain ya sebagai guru, murid nggak udu baca Quran aja, megang Quran aja, ntar juga kebiasaan nanti di rumahnya. Ya nggak apa-apa setengah jam hilang untuk udu murid kita. Ya supaya dia menyentuh dan memegang Quran, itu nggak apa-apa. Itu pelajaran, nggak apa-apa. Hilang setengah jam tapi kan pelajaran buat dia. Ya dibanding ente menghalalkan, nggak apa-apa pegang Quran. Ya karena 2 jam doang waktu kita seminggu pegang Quran, tak usah udu-uduan. Oh, itu kan ngajarin yang nggak benar kepada ya anak murid. Ya biarin, nggak apa-apa hilang waktu setengah jam, tapi anak kita tahu adab, ya tahu akhlak, ya tahu bagaimana cara ta'zim, menghormati daripada Al-Quran. Bagaimana kita mau bisa baca Quran? Ya kitab Quran kita sendiri kita nggak hargai, kita nggak hormatin. Ya, nah itu. Wa hamluhu, ya kemudian membawa Quran, ya membawa Quran. Nah sekarang kan yang aneh ini, kalau dulu kan kita ngaji itu, ngaji topik kita bawa Quran di rumah nggak malu dulu ya, kita bawa Quran dari rumah, rumah ngaji topik dulu. Sekarang coba, ini mau lah gak? Sekarang udah malu anak sekarang. Ya dulu kita cuek aja ya bawa Quran di rumah, kita keweng-keweng bawa Quran. Ya kita masih enak dulu tuh, nggak ada rasa malu kita dulu. Anak sekarang coba, ya lenggang aja ngaji udah. Ya, nah ini keberkahannya beda makanya. Ya anak dulu ketika baca Qurannya, ngaji Qurannya bener, bawa Quran dari rumah, bawanya pun juga ada adab, ya ada akhlaknya, ya sehingga pada bisa tajwidnya, pada bisa baca Qurannya, pada bisa. Kenapa? Karena dia memuliakan Al-Quran, memuliakan ilmunya. Walubsu fil masjid, ya berdiam diri. Ya kalau musolah boleh gak? Perempuan haid ngaji di musolah boleh gak? Masuk masjid, masuk musolah perempuan haid. Hah? Ayo. Kalau musolah boleh. Musolah itu setaraf dengan madrasah. Musola itu setaraf dengan rubat. Ya, musola artinya apa sih? Tempat sholat. Kalau masjid tempat sujud. Ya, ada ulama mengatakan kalau masjid adalah baitullah. Ya, kalau musola itu umum tempat sholat. Kita punya kamar di rumah 3, 1 kita kosongin, kita tulisin musola. Boleh nggak bini kita head masuk kamar itu? Boleh. Apa bedanya sama musola al-mahsurin? Sama nggak? Kamar kita 1 kosong di rumah, kita tulisin musola Nurul Iman, ya kan? Ya bini kita masuk ke dalam lagi head, boleh gak? Boleh. Ya, masuk al-mahsurin boleh gak? Boleh. Itu kalau di kitab-kitab, musola itu setaraf dengan rubat, setaraf dengan ya, madrasah, setaraf dengan majelis ta'lim. Itu musola. Makanya di Tarim itu ada 500 masjid. Tiap 50 meter ada masjid coba. Masjid Segap, Masjid Balawi, Masjid Al-Idrus. Ya, tiap 50 meter. Kenapa? Masjidnya kecil-kecil. Apa yang Masjid Al-Habib Abdul Haddad? Masjidnya kecil. Tapi masjid. Ya kenapa? Manfaatnya lebih banyak dibanding musola. Ya, 1 bisa itikaf. Dapat nilai etikaf dia. Ya, nah jadi yang namanya masjid di Tarim itu 500, nggak semuanya dipakai Jumat. Ya, tapi di saat Jumatan tetap pakai masjid jami yang ada di kota Tarim. Ya, jadi sekelilingnya masjid semua, tapi gak ada jami. Tapi masjid. Kalau di Tarim itu musola itu khusus untuk sholat Id dan sholat jenazah. Kalau sholat jenazah itu bukan di masjid di Tarim, justru di musola. Musolahnya lebih besar daripada masjid. Ya, musolahnya lebih besar daripada masjid. Jadi kalau sholatin jenazah di situ, sholat Id di situ dipakainya. Ya, jadi semuanya itu masjid. Selain itu nggak ada. Ya, makanya masjid itu lebih mulia. Tapi jangan
Bentang-bentang masjid mulia, semuanya dibikin masjid, bikin jumatan, jangan juga. Akhirnya deket-deketan tuh, ya kan, al-ikhwan sama al-ikhlas, ya kan, deket-deketan. Ya, nah itu kan, ya akhirnya kan jamaahnya berkurang, ya, Al-Huda, An-Nur, ya, Darul Mutakin bikin lagi, ya terus aja. Ya, boleh bikin masjid, nggak harus jami, ya, bikin nggak harus jami, tapi masjid itu lebih manfaat, ya, pahalanya yang wakaf itu lebih banyak pahalanya, ya, dibanding musola. Ya, jadi musola itu setara dengan madrasah, dengan majelis ta'lim, dengan rubat itu sama. Ya, jadi perempuan haid umpamanya boleh nggak ta'lim di musola al-maksudin? Boleh. Ya, kalau memang dia setaraf dengan madrasah, setaraf dengan majelis ta'lim. Itu ada di kitab-kitab fikih banyak. Anda baca itu di Busra Karim, ada di Yaqutun Nafis, ada, ya, bahwa musalla itu setarafnya dengan rubat, dengan madrasah, dengan majelis ta'lim itu sama. Jadi ya juz bagi perempuan yang haid, mereka muksu atau dia ta'lim, dia di musalla walaupun dalam keadaan haid. Kemudian wa qiraatul Quran tadi udah. Ya, ini nggak ada lagi sarahnya nih. Ya. Ya, kita lanjut aja deh. Sarahnya ada lagi nih. Wa yahrumu bil haid asratun asya. Diharamkan bagi perempuan yang haid itu ada 10 perkara. Yang pertama adalah as-shalah. Ya, pertama adalah as-shalah. Baik itu salat sunnah maupun salat, ya, fardu. Ya, itu haram bagi perempuan yang haid melaksanakan ibadah salat. Kemudian yang kedua adalah tawaf, baik tawaf sunnah maupun tawaf fardu. Wa mashul mushaf, ya, sama kayak tadi keterangannya, ya, menyentuh atau memegang, wa hamluhu, dan membawa mushaf, ya, ini haram bagi perempuan yang haid. Wa lubsu fil masjid, sama tadi keterangannya, ya, berdiam diri di dalam masjid. Wa qiraatul Quran, ya, membaca Al-Quran, ya, tergantung tadi qasatnya. Kalau qasatnya niatnya baca Quran, haram, ya, tapi kalau qasatnya zikir, ya, ini diperbolehkan. Atau anak kita yang kecil minta ajarin ngaji sama emaknya, ya, anaknya bawa Quran ke emaknya saat itu lagi haid umpamanya, ya, anaknya baca depan emaknya nyimak umpamanya, anaknya salah dibenerin bacaannya, ini diperbolehkan nggak? Boleh, asalkan emaknya sama tadi niatnya zikir, ya, selama niatnya itu zikir itu boleh. Jangan menyentuh Qurannya, tapi, ya, menyentuh Qurannya tetap, ya, tidak diperbolehkan. Kemudian wasaumu, ya, puasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib, ya, umpama, ya, puasa Ramadan, tinggal setengah jam lagi haidnya datang, ya, haidnya turun, ya, haidnya keluar. Kata istri kita, tanggung setengah jam, gua batalin, ya, malas gua kodok. Ya, pertahankin umpamanya supaya puasanya full, ya, padahal setengah 6 dia haid umpamanya, ya, ini tidak diperbolehkan, ya, saat keluar darah haid otomatis, ya, puasanya sudah batal, ya, cuma disunnahkan Rasulullah imsak, ya, menahan bukanya, makannya tetap nanti pas buka puasa, ya, sunnah, tapi puasanya batal udah. Ya, kemudian talak, ya, kemudian talak.
Ya, di sini dikatakan ada sarahnya kalau talak nih. Ya, at-talak fa yahrumu 'ala az-zawj in kana mawtu'ah wa amkana ya hamluha wa lam tubdhal lahu malan fi maqabilahu wa lam takun hamilan minhu. Ya, jadi kita menalak ya istri kita saat itu dalam keadaan haid, ya ini juga tidak diperbolehkan. Ya, nah tidak diperbolehkan. Atau istri kita dalam keadaan hamil, ya kita menalak istri kita dalam keadaan hamil atau istri kita dalam keadaan haid, ya ini tidak ya diperbolehkan. Warabi'u, kemudian wal mururu fil masjid. Nah, di sini ada nih, wal mururu fil masjid. Al murur fil masjid ini ihtamala talwisahu wa hadhihi samaniya muharramah ala zatil khaid. Ya, jadi murul ya, lewat murul itu lewat doang. Ya, lewat doang. Ya, di dalam masjid ya, kalau dia umpamanya ya tadi takut mengotori, ya takut mengotori masjid, ya ini ya haram, ini makruhkan. Ya, kalau takut mengotori ini makruh. Ya, nah ini nggak boleh, untuk lewat doang. Kalau sampai dia berdiam diri ini haram. Ya, lewat aja nggak boleh. Sumpama kita junub atau lagi haid perempuan atau junub, ada pohon. Ini masjid ada pagarnya. Ada pohon rambutan di luar pagar masjid. Cuma bengkoknya ke dalam masjid. Begitu pohonnya itu. Ya, ada perempuan lagi haid atau anak laki lagi junub naik mau ngalap rambutan. Lewatin pagar masjid. Karena pohonnya belok begini nih ke dalam masjid. Ini pun haram, nggak boleh. Ya, dalam keadaan haid atau dia dalam keadaan junub nih yang manjat pohon. Kenapa? Karena ngelewatin pagar masjid. Berarti posisinya ada di dalam masjid, nggak boleh. Ya, nah itu seperti itu. Ya, jadi in khafat talwisau. Kemudian wal istimna baina surrah war rukbah. Ya, al istimna bima baina surratiha wa rukbatiha. Ya, binadrin aw lamsin. Ya, bisyahwatin bila haidin. Ya, yang keempat itu istimna, bersenang-senang ya antara pusar sampai lutut. Ya, bagi istri kita lagi haid nggak boleh orang laki bersenang-senang antara pusar sampai lutut. Binadrin, baik dengan memandangnya, au lamsin bisyahwah, atau memegang-megang ya dengan syahwat, bila haidin, tanpa ada penghalang. Fayahrumu ala zawj aidon, ya maka diharamkan ya atas ya suami seperti itu. Ya, jadi nggak boleh. Jadi kalau istri kita lagi haid, ya ini bagi suami tidak boleh bersenang-senang ya antara pusar sampai lutut. Ya, kenapa? Dikhawatirkan ya kita bersenang-senang baina surah warukbah, dikhawatirkan kita syahwat, akhirnya kita khilaf berhubungan istri kita saat itu lagi haid. Ini termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Yang dikhawatirkan kalau umpamanya kita berhubungan istri kita dalam keadaan haid, kemudian hamil istri kita, yang dikhawatirkan anak kita cacat. Ya, karena sperma kita bercampur dengan darah, dengan kotor, dengan najis. Ya, ini jangan. Ya, nah makanya ya nggak boleh kita bersenang-senang. Kalau di dalam kitab Fathul Qorib itu disarahnya, kalau bagaimana sekarang perempuan ini menyenangin laki, ya kan? Ini istrinya kan haid, nggak bisa dong. Ya, laki berhubungan dengan istrinya. Nah, sekarang lakinya kepengen, lakinya kepengen. Nah, sekarang kebalikannya, istri yang nyenengin laki. Bagaimana ke caranya? Ya, diperbolehkan atau tidak? Ini boleh. Ya, kalau kebalikannya boleh. Tapi kalau kita ke perempuan nggak boleh. Ya, nah tapi walaupun diperbolehkan, ya tetap akhirnya
syahwat. Akhirnya nanti lama-lama berhubungan juga jadinya. Ya, nah ini yang dikhawatirkan itu walaupun boleh. Ya, nah istri yang menyenangkan kepada suami. Itu diperbolehkan. Nah, cuma dikhawatirkannya itu tetap akan terjadi hubungan nantinya. Ya, istimna baina surratiha wa rukbatiha binadrin, baik kita melihat atau menyentuh, memegang ya dengan syahwat bila hairin. Ya, wal istimta bima baina surratiha bisurrati wa rukbati. Ini kitabnya nggak lengkap nih. Ya, cetakannya. Ya. Nggak lengkap. Ya, silakan yang mau tanyain. Ya, masalah kita nih. Ada lagi jalan. Nemu sepotong ayam. Sekarang kita mau ambil, kita nggak punya wudhu kan. Ya. Dan sekarang saya ambil lah. Menghormati Al-Quran. Itu gimana hukumnya? Ya, jadi kalau kita ketemu lembaran Quran di jalanan, ya lembaran Quran di jalanan, sobekan Quran lah, ya. Kita khawatir takut kelindes mobil, takut ketiup angin, jatuh ke got kena najis. Akhirnya kita amanin. Saat itu kita nggak punya uduk darurat. Ini diperbolehkan nggak boleh? Ya, dalam keadaan darurat seperti itu diperbolehkan. Ya, cuma ada ulama mengatakan tayamum. Ya, mau repot lagi. Ya, nah makanya kata ulama boleh dalam keadaan darurat seperti itu. Ini boleh kita ambil, kita taruh, kita amanin di tempat yang aman. Ya, itu diperbolehkan kalau dalam keadaan darurat seperti itu. Ya, silakan. Menjatuhkan Quran. Iya, kalau kita umpamanya menjatuhkan Quran, kita lagi ngambil apaan gitu, ya, entah kesenggol, ya jatuh tuh Quran, kita nggak sengaja. Ini gimana ya? Kalau kita nggak sengaja nggak apa-apa. Ya, jadi kalau kita nggak sengaja, Quran itu jatuh, ya, ini nggak apa-apa, artinya nggak berdosa. Ya, saat itu, ya, kita langsung ambil, ini nggak apa-apa. Ya, apakah kita udah dulu lari, kamar mandi, udah nggak usah. Ya, dalam keadaan darurat seperti itu, ya, tadi kasusnya kita buru-buru pindahin, nggak apa-apa. Ya, ini nggak berdosa. Jadi kalau kata ulama itu, kalau orang pengen pintar baca Quran, ya, pengen cepat bisa baca Quran, kita harus ta'zim, ya, hormatin Al-Quran. Makanya kan di covernya gitu udah tertulis la yamassuhu ilmun taharun. Ya, kita nggak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Usahain, biasain megang Quran itu bukan Quran aja, bahkan kitab-kitab yang lain, entah itu hadis, ya, entah itu kitab apa, biasain kita dalam keadaan punya wudu. Sebab al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Ya, cahaya itu akan masuk kepada seseorang kalau orang itu bersih, orang itu suci. Ya, itu ilmu itu cepat masuknya. Tapi kalau kita belajar ilmu saat itu kita nggak punya wudu, ini ilmu susah masuknya. Ya, susah masuknya. Ya, sebab ilmu itu cahaya. Cahaya itu bisa masuk kepada sesuatu yang bersih, sesuatu yang suci. Ya, baru masuk. Biasain. Ya, bukan hanya Quran aja, hatta kitab-kitab, ya, ilmu-ilmu yang lain, biasain kita wudu terlebih dahulu. Ya, kayak kita duduk nih majlis taklim nih. Ya, kayak begini, ini usahain punya wudu. Ya, kenapa? Di saat kita duduk di majlis taklim punya wudu, kita tuh dapat doa dari malaikat. Allah maghfir lahu, Allah marhamhu. Ya Allah, ampunilah ya hambamu ini dan berikanlah kasih sayang kepada hambamu ini selama kita punya wudu di majelis. Ya, tapi kalau di majelis taklim kita nggak punya wudu, nggak dapat doa itu tuh. Kita nggak dapat doanya malaikat. Ya, jadi punya wudu usahain. Ya, silakan. Di sini kan ditulisnya memegang atau membawa mushaf. Terus ada lagi di bawahnya dan membaca Quran. Pertanyaannya, Ustaz,
mushaf sama Quran itu apa, ada perbedaan atau gimana? Ada penjelasan? Ya, mushaf itu sama. Ya, mushaf sama Quran itu sama. Ya, pertama kan ya wa mashul mushaf. Ya, menyentuh Quran atau memegang Quran. Wa hamluhunya kembalinya ke mushaf. Ya, kemudian wa qiraatal Quran. Makanya bahasanya pakainya Quran. Ya, dari segi bahasa aja. Ya, kalau kita pakai qiraatal mushaf, ya, boleh-boleh aja sebenarnya. Cuman lebih pantas bahasanya digunakan Quran. Jadi sama aja sebenarnya. Mushaf dengan Quran itu sama. Ya, nggak ada perbedaan. Ya, silakan. Itu kan ada Quran-Quran lisan yang lama itu kan hurufnya kan nggak ketahuan kan gitu kan. Terus gitu kan. Itu jumlahnya nggak satu, banyak gitu kan. Iya. Nah, sekarang kita mau kita apa kalau bilang kan nggak mungkin, dikirim nggak mungkin. Nah, kita mau musnahkan nih. Tapi teknis pemusnahannya gimana bisa tuh? Iya. Jadi Quran banyak, Quran dulu tuh ya udah kemakan rayap separuh, ya udah rusak lah, udah nggak bisa utuh lagi, udah nggak utuh lagi. Ya, nah ini kita kalau kita diemin aja kan akhirnya pada hilangan terbangan dan lain sebagainya. Ini kita musnahin boleh gak? Dengan cara kita bakar umpamanya. Ya, ini diperbolehkan. Yang penting niatnya jangan merendahkan Quran. Justru kita mengamankan, menyelamatkan Al-Quran. Ya, kita bakar umpamanya. Tapi tujuannya bukan ya meremehkan atau menghinakan Quran. Ini nggak apa-apa. Ya, beda dengan ulama-ulama Maroko. Ini punya guru namanya Syekh Muhammad Amin As-Sankiti. Beliau itu cerita kalau di Maroko itu kalau menghafal ya, jadi mereka itu guru aneh itu si Muhammad Amin As-Sankiti, dia belajar nahu 5 tahun. Nahu doang 5 tahun. Hafal semuanya kitab, dibakar, airnya diminum. Kemudian dia belajar tafsir lagi. Tafsir Quran, ahli Quran, hafal Quran. Tafsirnya pun ya semua banyak yang dihafal. Ya, ntar dibakar lagi media. Ya, tadi minum lagi airnya. Setiap pelajaran apapun dihafal di sana katanya. Ya, lalu dibakar, diminum, bakar, diminum. Ya, itu di Maroko. Ya, karena juga satu mazhabnya beda dengan kita. Ya, di Maroko itu Maliki. Ya, di Maliki mazhabnya. Ya, jadi kalau guru aneh asmaknya kumat, bengeknya suka minta potongin kucing. Anak kucing tuh minta dibikin bubur. Dulu ada temenannya orang Bukit Duri. Orang Bukit Duri itu dia yang sering masakin. Ya, kota temenannya Aci, gua paling takut damai saya Amin katanya. Kenapa? Kalau gua disuruh potong kucing. Lu bayangin, anak kucing gue potong, suruh bikin bubur. Kalau bengekli kumat katanya. Wah, tega dah katanya. Nah, tentu doang dah katanya, kalau kumat kacau dah. Suruh cari kucing kita. Ya, kalau mereka nggak apa-apa. Ya, mazhab Maliki itu boleh. Ya, itu katanya itu obat mujarab. Ya, jadi kalau lagi kumat ampaknya makan itu bikin bubur kucing. Baik. Sehat lagi. Ya, tapi ya begitu. Gitu. Ya, silakan. Ada masjid jami atau kuil jami. Jami kan di Yaman besar. Di Indonesia kan nggak ada jami, kuil jami. Tahunya musola sama masjid. Standarisasi buat biar jadi masjid kuil jami, apakah sebatas ganti nama atau
atau ada kriteria tertentu menjadi masjid Ghairul Jami? Ya. Di kita ada nggak masjid Ghairul Jami? Ada. Bedeng tuh. Al-Maghfirah sama Nusni. Buat ada yang ngajar, itu masjid, tapi Ghairul Jami. Nggak dipakai Jumatan. Karena beliau paham, berdekat-dekatan bikin Jumat, nggak sah. Makanya beliau jadikan itu masjid, tapi Ghairul Jami. Ya, itu lebih aman. Nah, kalau Al-Ikhwan, Al-Ikhlas, ya kan? Tentu yang sah yang mana? Yang lebih dulu yang sah. Yang lebih cepat. Jumatannya kelar, itu yang sah. Iya. Ya, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang dianggap masjid yang paling tua. Yang mana yang lebih tua? Al-Ikhwan apa Al-Ikhlas? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas yang sah. Ya, Al-Ikhwan nggak sah. Itu khilafnya di situ ulama. Yang pertama dari segi bangunan, yang mana yang lebih tua? Ya, kemudian yang kedua dari segi cepatnya, lebih mana cepat selesai Jumatannya. Ya, nah untuk keluar daripada khilaf itu, ya makanya ulama mengajarkan boleh kita sholat zuhur lagi. Kalau kita nggak yakin dengan Jumatan kita sholat zuhur lagi boleh. Ya, nah ya kayak Habib Salim. Habib Salim itu kalau datang ke Indonesia kan ke Kebon Baru. Beliau tuh kalau sholat di Masjid Al-Mutakin Kebon Baru, habis pulang sholat lagi zuhur lagi. Ya, kata Habib Salim, masjid di Indonesia itu banyak yang tidak memenuhi syarat karena berdekat-dekatan. Ya, nah jadi kudu Jumatan lagi. Kalau kita nggak yakin, Jumatan lagi. Ya, boleh nggak apa ya Jumatan lagi zuhur, maksudnya zuhur. Ya, nah itu diperbolehkan. Jadi syaratnya kita boleh bikin Jumatan berdekat-dekatan. Yang pertama, ya masjid jami nggak ketampung. Ya, masjid jami yang ada di tengah-tengah kampung itu nggak menampung orang udah. Ya udah saking padatnya, baru boleh kita bikin Jumatan berdekatan. Ya, yang kedua jaraknya berapa jauh boleh kita bikin Jumatan lagi? Jaraknya segimana? Jaraknya speker, umpamanya Masjid Al-Mubarokah tengah kampung. Speker Al-Mubarokah mentok nggak kedengeran sampai mana? Hah? Ya, sampai sini kedengeran nggak Al-Mubarokah suaranya? Udah nggak kedengeran? Di sini kita bikin masjid boleh. Nggak apa-apa. Itu. Yang ketiga, aman daripada fitnah. Artinya aman dari fitnah, pengurus Masjid Al-Mubarokah nggak nyamperin kita. Ya, lu jangan bikin masjid lagi, masjid masih kosong no. Atas masih kosong tuh, lu bikin lagi di sini. Ya, itu namanya fitnah. Nah, yang tiga ini kadang-kadang ya nggak terpenuhi. Ya, atau yang ketiga ini yang mau suara mana? Suara speaker. Ya, sebenarnya jarak ukurannya itu dekatnya. Suara masjid itu udah gak kedengeran sampai mana mentoknya Al-Mubarokah. Mentok udah gak kedengeran. Udah sini, udah di sini. Itu memenuhi syarat baru. Nah, kalau main saut-sautan. Speakernya main kenceng-kencengan nih. Ya, apalagi di pasar rumput tuh. Ya, aneh di atas Al-Barkah apartemen. Di bawahnya masjid. Di sini masjidnya, corongnya, wah, ngaduh, ya, anda kadang-kadang lupa khotib, saking saut-sautan tuh speakernya, ini maunya kalau udah begitu, azan nggak apa-apa dah suara luar, tapi ketika khotib, ya udah masing-masing suara dalam, kan nggak mengganggu jadinya, ya, nah ini nggak menteka-tekaan pokoknya udah, repot. Nah, jadi syaratnya masjid Ghairul Jami seperti apa? Ya, jadi kalau masjid Ghairul Jami itu kayak di Bedeng, ya dulu alasannya kenapa Kiai nggak bikin masjid jami? Ya, beliau mengatakan ini masjid udah terlalu banyak berdekat-dekatan. Al-Maksum ada, ya Al-Huda, tinggal lempeng doang. Kalau aneh bikin masjid, ntar kita Jumatan nggak sah. Ya paham Kiai itu lebih paham. Habib Abdullah udah bikin masjid jami. DKM gitu tuh. Ya Abdullah Atos. Ya kan? Nah, bikin masjid jami sama dia. Nah, saranin ke pengurus jangan. Kesamaan lebih alim ini bilang daripada Habib Abdullah.
Ya, lebih tahu beliau. Dia bilang, kalau seandainya kayak Saman nggak ngerti, ya, kayak Saman ini pasti bikin masjid jami kayak Saman. Karena beliau orang alim, makanya nggak berani bikin masjid jami. Dia bilang, sekarang mau dibikin masjid jami, jangan. Dia bilang, ya, nah alhamdulillah ini nggak jadi bikin masjid jami. Ya, kan mau dibikin masjid jami semua. Ya, nah ini. Ya, jadi ya walaupun kecil, masjid jami itu nggak harus gede. Ya di Tahrim itu kecil-kecil. Ya 2 karpet nih kali. Masjidnya Habib Abdul Haddad nih 2 karpet nih lebarnya. Masjid tapi itu Masjid Asgaf ya segini doang. Masjid tapi Fungsi buat etikaf aja kali ya. iya. Oh, kalau Ramadan penuh semua masjid pada etikaf semua di situ. Ya, pada etikaf semua di situ. Itu manfaatnya lebih banyak. Ya. Jadi manfaatnya lebih banyak. Ya, pahalanya pun juga tentu dapat nilai salat tahiyatul masjid ada. Ya kan? Kemudian i'tikaf sah. Ya, nah banyak faedahnya. Ya, nah kalau masjid. Ya, silakan. Kalau yang masjid jami apa mesti dikasih tahu masjid jami An-Nur misalnya masjid jami Al-Maksum. Iya, boleh. Boleh gitu. Jadi pokoknya masjid masjid tapi nggak dibikin jumatan. Oh, berarti goro jami dia. Ya, goro jami. Mau ditulisin boleh nggak? Boleh aja nggak apa-apa. Masjid goro jami ya An-Nur misalnya. Ya, nggak apa-apa. Gitu. Nah, kalau kayak di rest area gitu Ustaz, termasuk jami juga. Itu jami. Rest area jami. Ya. Ya, silakan. Ada lagi kan? Ada pendapat ini, jadi ada musola yang sudah diwakafkan. Tahiyat itu gimana? Iya. Memang ada pendapat, ya ada ulama mengatakan kalau memang itu musalah wakaf, ya, dan kita husnudzon wakafnya umpamanya masjid umpamanya, itu boleh kita tahiyatul masjid, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau wakafnya ya, buat musalah, ya, tapi kalau wakafnya musalah itu sebagian ulama tetap mengatakan nggak boleh sih, ya. Nah, nggak boleh. Ada di kitab yang memperbolehkan itu di Kifayatul Akhyar doang yang boleh kan, tapi kitab yang lain coba buka lain. Ya, nah kalau musola nggak sah kita i'tikaf fi musola. Ya, nah makanya kan di kitab Takrirat Habib Zain dikatakan syarat i'tikaf ayyakuna fil masjid khalisah, masjid yang murni masjid. Ya. Wala yasihul i'tikaf fil musalla. Tidak sah i'tikaf di musalla terkecuali ya musalla itu khusus orang perempuan. Ini pun pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan perempuan itu i'tikaf di musalla. Itu Imam Abu Hanifah memperbolehkan. Tapi kalau orang laki ya i'tikaf di musalla la yasih. Ya, nah itu di Takrirat ada karangan kitab Habib Zain. Ya, kalau di Kifayatul Akhir memang Ani juga bingung kalau kitab Kifayatul Akhir. Ya, seperti nikah. Kita kan banyak sering nikah. Ada wali kan? Ya, kadang-kadang kita minta wakilin sama guru kita. Walinya ada. Kalau di Kifayatul Akhir kan nggak boleh. Ya, tapi di kitab lain boleh. Makanya ini terkadang bertentangan dengan Kifayatul Akhir, makanya jarang dipakai. Ya, di kalangan habaib, ya itu jarang dipakai. Ya sebab berapa banyak habaib kalau menikahkan kan tuh semua tawakal semua, tawakil semua dengan gurunya. Yang nikahin Habib Omar langsung. Ya, nah di kita lahir nggak boleh, nggak sah kan. Nah, ya itu juga pas satu Finerang itu banyak tuh yang teleponan nih, itu paman ente ya. Oh ya, baca kitab Kifayatul Akhir, iya nih bilang. Oh, pantesan. Begitu, banyak itu komplain. Taunya kan paman aneh sabeti. Nah, komplain itu tuh termasuk ya ada teman-teman aneh yang punya pondok tuh, dia komplain.
Ente komplainnya langsung aja dia bilang. Jangan komplain ke aneh dah. Iya, nah itu makanya banyak anehnya di kitab Kifayatul Akhyar. Makanya banyak nggak dipakai di kalangan habaib tuh. Kalau ulama jangan dipakai. Ya, itu kaulnya doib, kaulnya lemah. Kata teman-teman lain bahkan banyak kaul Ibn Hajar yang lebih kuat. Ya, mereka perbolehkan gitu. Ini yang komplain, ada berapa habaib yang komplain ya. Itu ami inti sobat. Iya beb, ini bilang. Nah, inti ingetin dong, jangan inti aja deh. Inti aja deh ingetin. Ya, ya mungkin dari kitabnya begitu kali, dan terangin apa yang ada di kitab beb, ini bilang. Ya, apa yang ada di kitab, dan diterangin begitu. Ini bilang bukan pendapatnya soal Lutfi, dia kan baca sesuai kitab. Ya, berarti pendapat ulama kitab itu. Gitu aja dia. Ya, itu kan sekali komplain juga sama temenannya. Ya, silakan. Satu lagi terakhir. Kemudian terjemahan Al-Quran atau Al-Quran. Ada juga yang bilang lagi kita nggak menyentuh bacaannya, Arabnya, tapi Al-Quran kalau begitu itu terjemahannya. Iya, kalau tafsir Quran kayak tafsir Jalalain, kita nggak punya udhu, boleh nggak pegang tafsir Jalalain? Ini ulama khilaf, ada yang mengatakan boleh. Tafsir Jalalain itu lebih banyak tafsirnya ditimbang Qurannya, beda berapa huruf gitu. Ya, itu ada ulama mengatakan boleh tanpa udhu. Ya, sekarang kan banyak Quran sekarang tuh. Ya, yang per ayat bawahnya ada terjemahannya. Ya kan, sampingnya juga ada keterangannya. Ya, ini boleh nggak pakai uduk kita pegang Quran itu? Dulu ada pernah tanya dengan salah satu kiai tahfidz juga, kalau Quran yang seperti ini boleh Ustadz nggak pakai uduk? Itu, ya kenapa? Ini lebih banyak terjemahnya, ya sebab per kalimat diterjemahin. Udah diterjemahin per kalimat, sampingnya juga terjemahan semua. Ya, kata itu boleh. Ya, itu boleh. Asal kalau buat pondok inti, pondok tahfidz pakai Quran itu. Ya, itu lebih aman katanya. Ya, tadinya ini mau pakai Quran polos. Ya, kalau di Jogja kan Qurannya polos semua. Ya, nah nggak ada terjemahan itu. Nah, kemudian tanya dan kiai lain, nah Quran yang begini, bagaimana kiai ini bilang? Ya, itu diperbolehkan. Ya, ada ulama yang memperbolehkan, nggak apa-apa. Ini lebih banyak terjemahannya. Ya, terjemahannya lebih banyak, ada per kalimatnya juga. Ya, kemudian ada keterangan sampingnya juga, di bawahnya ada tafsirnya juga. Ya, nah itu sebagian ulama mengatakan boleh. Ya, tanpa wudu nggak apa-apa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Karim, ya Arhamar Rahimin, bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah bi karamatil Fatihah iftalana wa ban ni'mah wa babal barakah wa babas sihah wa babas salamah wa babat taufiq wal hidayah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa habdal mursalin wa hamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah alihi wa alina futal arifin wa fakim fid din wa ja'alna wa alladana wa zuriyatana wa talamidana imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa sunnatin nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.